Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini malam Jumat. Ya, kita berada di distrik Resto and Cafe. Ya, yang alamatnya ada di Jalan Ciateraya, Pamulang, BSD, Tangerang Selatan. Ya, jadi malam ini ya Pak Joni dan Pak Sugi, mentor kita Pak Sugi, ya, Anda tahu ya, kalau Anda pemain motor bekas ya di Indonesia nggak ada yang nggak kenal Pak Sugi ya. Beliau orang unik ya, beliau penguasa bisnis yang unik ya, bisnis motor bekas yang nggak sembarangan orang bisa menjalankan bisnis motor bekas ya. Beliau seorang konseptor, tapi beliau juga seorang eksekutor, yaitu susah ya. Biasanya konseptor itu yang suruh eksekusi biasanya anak buahnya. Ini beliau bisa langsung jalankan. Yuk kita ikuti bincang-bincang santai ya, membahas masalah seputar bisnis motor bekas. Ya, lanjut Pak Sugi. Ya, ya. Jadi bisnis motor bekas makin hari itu memang semakin ini Pak Joni. Jadi tidak seperti zaman dulu. Ya, semakin sulit sebenarnya. Tapi juga nggak sesulit apa yang kita bayangkan juga. Jadi nggak usah takut. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau saya sih gini ya, Pak Joni harus berpikir bahwa persaingan itu adalah proses. Misalnya contoh begini, Pak Joni beli motor direkondisi butuh waktu, betul kan gitu. Terus sama beli motor yang sudah jadi harganya lebih mahal dikit, tapi bisa langsung dijual saat itu juga. Benar juga. Ya. Jadi kan kita itu kalau pinjam duit itu kan berbunga, betul. Nah, bunga kelihatannya bulanan, tapi kan sebenarnya harian. Mundur seminggu, 2 minggu, pusing kepala kan gitu ya. Ini itu yang sebenarnya persaingan itu di situ. Iya. Jadi terus juga sama Pak Joni dengar mau buka lagi, mau buka tempat kan gitu. Saya sih sebagai teman nyaranin aja bahwa buka tempat itu sebenarnya itu lebih baik, tapi juga belum tentu efektif. Kenapa? Karena itu menjadi cost. Pada saat kita mau besar, ternyata itu menjadi beban. Kita nggak Pak Sugi ya. Ini perhatian buat teman-teman mokas di seluruh Indonesia yang mau buka cabang baru. Nah ini perhatikan ini saran dari Pak Sugi. Lanjut Pak Sugi, yuk. Jadi mau buka cabang baru itu apakah cabang secara fisik atau cabang secara online? Jadi fisik itu kita punya tempat, kita sewa, mahal. Kosnya itu menjadi beban sehingga kita bisa menjadi beban yang menjadi kita nggak kompetitif karena itu menjadi kos buat kita. Jadi itulah yang sebenarnya belakangan banyak dealer-dealer itu yang collab. Bukan belakangan Pak Sugi, dari mulai Pak Sugi masuk di Adira tahun 2008 ya, selalu ngikutin ya. Nah itu bahkan teman kita Yung bijakan motor dulu berapa cabangnya ya kan, tinggal berapa. Nah terus Bu Stefani Bintang, aduh ini ilmu yang bermanfaat banget Pak Sugi. Lanjut Pak Sugi ya. Jadi memang kita bisnis motor bekas ya tadi Pak Joni bilang sangat unik, sangat antik. Ya memang kan gitu. Jadi orang yang bergelut di sini kalau nggak unik, nggak antik, ya nggak usah bisnis kan gitu. Iya. Ini masalah kan gitu. Saya selalu ngingetin bahwa kompetisi itu harga, bukan istilahnya gede-gedean cabang atau apa. Kan banyak-banyakan jualan, banyak-banyakan barang, banyak-banyakan. Jadi semuanya itu harus real, harus nggak perlu malu kan gitu. Oh jualanku mulai kecil ya nggak apa-apa, asal jualan sendiri. Nggak boleh gengsi. Oh saya beli PO dari luar, beli gini enggak kan gitu. Karena kita ini modalnya besar.
kalau ngelolanya nggak bagus, ya. jadi masalah. Terus ini si unitnya juga kejar pajak. Iya, semakin nongkrong lama, semakin kondisi motornya bukannya tambah bagus malah tambah jelek. Jadi itu makanya sebenarnya yang kita perlukan adalah bagaimana memanajerialin bisnis kita, mengatur mulai dari mulai tingkat awal saat beli merencanakan beli sampai menjual dan menghasilkan apa kan gitu. Jadi contoh begini, pada saat kita beli, ya tadi saya bilang direkondisi, ternyata belinya grade C, grade D, 1 bulan nih, kan gitu. Kelihatannya murah, tapi seandainya dihitung dengan bunga, dengan gitu, bisa ketemu fotonya misalnya lebih mahal. Karena rekondisinya baru selesai, sebulan kemudian, habis itu jualnya belum tentu langsung, kan gitu. Nah, ini kadang-kadang kita nggak pernah berhitung, kan gitu. Jadi kita nggak berhitung sehingga kita mengalami kerugian yang tahunya di belakang. Kok saya bisnis kok nggak ada duitnya ya? Gitu. Nah, ini cuma lebih banyak, bukannya nanti setahun kemudian untung malah duitnya kemakan. Nah, ini yang jadi masalah. Termasuk kita mengelola dana pinjaman. Pada saat kita sebenarnya bis kita ini kapasitasnya berapa? Oh, saya jualan 100. Kalau 100 itu kan butuh stok berapa? 200 kah? Atau 100 atau 50? Nah, gitu. Itu Pak Sugi. Titik poin itu Pak Sugi yang sekarang jadi masalah hampir semua dealer tuh Pak Sugi. Jadi gini, kalau kita jualan 100, stoknya 200, maka yang mati 100. Nah, 100 ini nilai duitnya berapa? 100 itu kalau sekarang rata-rata 15 juta, berarti udah 1,5 M. Ya. Jadi kalau kita bicara 1 M aja, bunganya per bulan berapa? 2%. 2%. Berarti setiap bulan ruginya 2% berapa? 20 juta. 20 juta. Jadi kita ini buang 20 juta. 2 motor. Ya, nggak ada hasilnya apa-apa. Maka perlu nggak sih kita ini stoknya harus itu kan bicara bunga ya Pak Joni. Kan gitu. Tapi kan harga motor pasti turun. Nah, itu 2% bunganya. Belum penyusutan. Belum SNK. Nah, belum SNK. Belumnya tinggal 2 bulan. Jangan-jangan yang grogotin kita setiap bulan bukan 2, bisa 5, bisa 10%. Betul. Kan gitu. Iya. Nah, jadi itu sepele, itu fondasi. Makanya saya selalu ngingetin buat semua teman-teman pebisnis motor bekas itu hati-hati dalam mengelola bisnisnya, mengelola keuangannya. Pinjem sih, wah, disyukurin dapat pinjaman banyak, tapi inilah yang sebenarnya fondasinya. Ya, bunganya kan cuma 2%. Kelihatannya 2% kan gitu. Benar nggak? Ambil untung 10% kan mati. Betul. Oh, ternyata saya di setiap bulan ini ternyata saya kena 5% loh, bukan 2% loh. Malah bisa lebih, Pak. Bisa lebih kan gitu. SNK berapa persen dari nilai kendaraan kalau sampai itu terus kita kelamaan. Terus kita nih harus berhitung juga kalau sewa tempat hitung satu tempat itu sebenarnya bisa untuk berapa unit. Iya. Nah, jadi 100 unit yang sisa tadi itu juga kena biaya sewa. Nah, itu dia lah yang nggak pernah dihitung. Lah kan benar nggak? Kan gitu, banyak kan gitu. Jadi motor bekas itu memang untungnya banyak, tapi costnya juga tinggi. Iya. Gitu. Makanya mestinya itu ya Pak Suki ya, kalau orang mau main motor bekas itu satu yang harus diantisipasi itu waktu motor itu berhenti, ya kan? Berapa lama harus dihitung bunganya, ya kan? Terus yang kedua STNK, kadangkala STNK tinggal 2 bulan, 3 bulan, ya kan? Selisih harganya lebih tinggi daripada lebih kecil daripada biaya STNK yang bakalan dikeluarin. Iya, belum lagi yang lain-lain nih Pak Suki ya. Makanya kan Pak Suki jujur aja ya, kayak saya dan mungkin beberapa perusahaan motor bekas yang lainnya sebetulnya pengen growth nih. Siapa sih nggak kepengen jualan banyak, ya kan? Pastilah ya. Nah, cuman kadang-kadang kan kemampuan kita terbatas tuh Pak Sugi. Nah, akhirnya mikir-mikir nih, wah, cari orang kedua yang bahasa kerennya itu
manajer lah, atau apalah ya, GM atau orang kepercayaan gitu. Nah, tujuannya apa? Yang tadinya kita kalau diurusin sendiri mungkin jualannya satu toko 50 unit. Nah, kalau ada orang dua yang ngurusin, jadi jualannya biar 100 unit. Nah, itu caranya dapat orang kayak begitu gimana tuh Pak Sugi? Biar tetap satu tempat, tapi jualannya bisa lebih banyak. Setuju sih. Tuh. Nah, Setuju. Karena keterbatasan owner itu dalam berbisnis motor bekas itu, bisnis apapun, itu sebenarnya fondasinya adalah apa ya, hoki. Jadi hoki lah, kan gitu. Siapa sih? bener. Kan gitu. Semua atau selain hoki juga terpaksa. Iya. Nggak ada pekerjaan lain selain dagang motor. Itulah sebenarnya riwayat pengusaha motor bekas Rata-rata, iya. 90% hoki dan terpaksa. Kan gitu. Nah, kalau backgroundnya hoki dan terpaksa, untuk maju, untuk ke depan, perlu kita ini merubah gaya, merubah cara. Satu lagi Pak Sugi, biasanya pembina motor bekas itu bodoh-bodoh. Nah, ya, jadi saya tidak bicara tentang itu. Jujur lah, iya. Tentang fisik itu. Ya, sekarang bayangin aja, orang yang mau dagang motor bekas, kan tadi saya bilang, hoki. Hoki kenapa hoki? Karena tidak ada pekerjaan yang dia bisa kerja apa ya? Terpaksa. Makanya tadi saya bilang, terpaksa. Saya nggak punya, diawalin mungkin. Oh, saya dulu dagang dari kaki lima, dari tudor, dari gitu. Terus berhasil. Nah, berhasil. Pada saat berhasil, kan gitu, kan butuh ilmu. Ya. Yang dulu jadi pengusaha, kebetulan sekarang butuh ilmu untuk bisnisnya berkembang. Iya. Kan gitu. Tujuannya untuk apa? Mengelola supaya growth-nya sehat. Bukan growth yang abu-abu, kan gitu. Kenapa kok saya bilang abu-abu? Dengan modal yang besar, kelihatannya tinggi gini, tapi ternyata nggak ada duitnya. Akhirnya bisa collab. Iya. Kan gitu, makanya butuh manajerial yang baik. Iya. Makanya saya akan istilahnya membantu para pengusaha itu membuat teknologi sistem yang namanya dealer management system. Ya. Di Indonesia itu belum ada. Iya. Jadi dealer management system itu secara teknologi di mana-mana di negara maju itu banyak itu sudah dipakai. Dealer management system itu seperti kayak Adira punya sistem yang bagus. Bukan orangnya yang bagus di Adira itu sebenarnya, tapi sistemnya yang bagus dan di dalamnya orang-orang yang bagus. Karena kalau orangnya nggak bagus kan nggak bisa jalan. Iya. Jadi kalau punya orang bagus nggak punya sistem bagus menjadi masalah. Iya. Karena sistem itu membuat kita mengontrolnya gampang. Sistem itu membuat kontrol supaya tidak terjadi fraud, manipulasi data, yang mana kerugian perusahaan itu sebenarnya pada saat kita ngambil keputusan rugi, itu kita sudah itu untung rugi gitu, tapi kita nggak mau rugi atas fraud yang kita tidak diketahui. Iya. Benar. Kan gitu. Jadi yang dibutuhkan apa dulu kan gitu. Yang dibutuhkan adalah sistem. Setelah sistem kita cari orang. Nah, kalau kita cari orang nggak punya sistem, repot urusannya. Iya. Benar. Kan gitu kan? Iya. Pak Joni tadi butuh apa? Butuh orang untuk jualan. Iya. Kan gitu kan? Tapi yang mengelola di dalamnya manajerialnya siapa? Kan gitu. Iya, benar. Nah, Pak Joni cari orang untuk jualan tapi manajerialnya nggak punya, ya sama aja. Sama aja, iya, benar. Kan gitu. Iya, jadi kita harus punya manajerialnya, di dalamnya harus kuat, untuk keluarnya harus kuat. Kan gitu. Itu salah satu syaratnya. Kalau manajer, kalau orang yang mau bergabung sama kita, ya tadi itu memang harus dan wajib. Kan gitu. Kalau kita nggak mampu, orang bodoh itu bisa bayar orang pinter kalau punya duit. Tapi orang pinter yang punya duit nggak mau cari orang bodoh untuk kerja. Kan gitu kan? Itu benar nggak? Iyalah. Ya, memang itulah kehidupan seperti itu. Jadi Jadi hidup itu tidak, orang yang bisa menghidupin itu bukan dilihat hanya orang pinter. Memang prinsipnya orang pengusaha itu adalah urip iku nguripi. Benar. Jadi pengusaha itu backgroundnya urip iku nguripi. Jadi pengusaha itu backgroundnya adalah
dasarnya adalah nguripi. Jadi kalau Pak Joni bisnis rugi, tetap kan bayarin karyawan. Itu namanya nguripi. Lo bener ya? Nah, ini nggak mungkin dong pengusaha itu ngudupin dirinya dulu, baru hidupin karyawannya. Nggak mungkin. Jadi, Pasti karyawannya dulu dipentingin, mau tidak mau gaji harus keluar, mau rugi ya gaji, ya kan. Kalau karyawan gampang, ya kan, perusahaan rugi tutup pindah tempat lain. Nah, kalau kita kan tetap harus bayar. Nah, sekarang Pak Joni kan berpikir bahwa mau cari orang. Nah, gitu. Prinsipnya kan nguripi kan, kan gitu. Tapi juga cari orang yang kerja juga bisa bekerja sama dan bisa memajukan perusahaan. Kan gitu. Bukan mencari dia berpikir untuk dirinya. Kan gitu. Kalau dia berpikir untuk dirinya, nanti timbulnya fraud. Mencari. Jadi dia kerja di dalam perusahaan di dalam perusahaan. Nah, itu yang yang kebanyakan terjadi kan begitu, Pak Suki. Jadi prinsipnya itu nguripi kan gitu. Nama itunya itu nguripi. Jadi nggak usah takut gagal karena itu sudah pilihan kan gitu. Itu sudah pilihan. Bismillah lah. Nah, ini gitu. Kalau untuk kayak kita nih kan UKM maksudnya Pak Suki, ya kan. Nah, kira-kira gimana itu orang seperti apa itu yang bisa kriterianya? Sekarang Pak Joni kan mencari orang yang manajer buat jualan aja deh. Yang gitu sistemnya nanti di backup lah. Nanti kita akan bikin sistem. Karena kita ini memang harus ada kontrol. Pak Joni mungkin di rumah, manajer ini kerja untuk tapi kan ada harus. Intinya orang kerja itu nggak boleh sendiri. Harus dua, saling kontrol. Saling kontrol. Jadi kalau yang kontrol kita nggak masalah, ya nggak perlu lagi bikin tim kita lagi, nggak bisa. Kita nggak bisa. Sistem aja. Oh, yang kontrol nanti dia dikontrol sama sistem. Sistem aja. Oh, iya. Mau ngelarin duit, tensinya mana gitu. Karena nanti kita tinggal ngelihat. Buat gitu. apa? Iya. Bahkan kita cari manajer yang punya planning kerja yang jelas. Punya ini kan bahasanya manajer, kepala toko, GM apa pun. Iyalah. Bisa lah kenapa? Itu cuma gitu. istilah lah. Itu intinya kan orang buat bantuin kita. Ya kan? Iya. Jonian gitu. Makin jadi kita, cari orang yang punya planning kerja yang jelas. Tidak hanya jualan. Kamu sebulan mau jualan berapa? 100, 200. Tapi Pak Joni itu dagang. Kan gitu. Kamu 100 mau kasih untung saya berapa? Jadi amonnya itu harus pasti. Jangan cuman jumlah. Ya. Jadi untungnya berapa? Plan. Oh, OPEX dan sebagainya dia harus mikirin. Nanti kalau enggak kan dia asal. Jadi gimana caranya dalam dia nanti bekerja itu jangan hanya ngeluarin banyak cost of run. Iya, cost of run yang itu loh biaya-biaya licin. Nah, itu operasional lah. Iya, biaya operasional yang nggak penting lah. Iya. Jadi yang paling penting itu Pak Joni. Jadi semua orang banyak yang saya lihat teman-teman dealer itu punya kepala toko, punya orang-orang hebat gitu. Tapi kan hebat dari mana? Kan gitu. Jadi kita kan bukan jualan motor sebenarnya. Kan gitu. Cari duit kan? Kan gitu kan? Benar nggak Pak Joni? Jualan duit lah, jualan duit lah. Iya. Duit ini mau jualan kain kayak mau jualan itu yang harus digarisbawahi betul-betul tuh. Iya, motor itu cuma sarana. Iya, jalan kita untuk mencari duit. Iya, karena yang terjadi kebanyakan kan ya kan yang di ini jualan. Ya kan unit yang kita pikirin tiap hari ya. Tapi begitu nanti akhir tahun apa 5 tahun, 3 tahun kemudian 5 tahun kemudian, loh, kok nggak ada naik-naiknya duitnya? Nah, itu problem tuh Pak Suki. Benar. Jadi jualan duit yang harus saya buatin itu juga. Jadi untuk planning pun saya juga buatin. Pak Joni mau orang mau gaji orang yang bagaimana, mau kasih target yang bagaimana kan gitu. Nanti Pak Joni tinggal ngitung. Oh, kalau saya jualan 100, modal saya berapa, biaya OPEX-nya gimana, mau ngapain aja, itu akan keluar kan gitu. Oh, untung saya di mana? Jangan-jangan cuma BEP nih, jangan-jangan begini kan gitu. Itu padahal cuma plan ya, gitu. Sana dulu, ya. Jadi
Jadi itu efisiensi itu adalah bagian dari strategi. Jadi kita bicara strategi, bukan bicara efisiensi. Karena efisiensi itu bisa orang anak buah kita nyampaikan ke situ bisa nanti bisa salah arti, dia malah bisa ini bahwa ini adalah bagian strategi bisnis kita. Kan gitu. Jadi di situ ada biaya, ada cost, ada macam-macam, ada kecepatan. Gitu. Jadi kita ini memutarkan duit. Walaupun itu dananya kita sendiri, duitnya sendiri, tapi kita harus bicara kalau seandainya dana kita ini kita depositokan, kan kita dapat penghasilan. Betul, tapi dari buat apa kalau kita duit kita ini kita keluarkan ternyata tidak menghasilkan. Kita mending tidur di rumah, duitnya makan uang deposito. Nah, makan deposito. Kan gitu kan? Kalau nggak beli franchise. Kan gitu kan? Iya. Ya. Jadi itu. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Kalau franchise itu kan manajerialnya itu kan sudah mereka. Betul, kan gitu. betul. Kan berarti kan kita beli manajerialnya kan gitu. Betul. Beli brand, beli itu. Iya. Nah, kita membuat sesuatu yang seperti Iya. Nah, itu salah satu kriteria bagaimana caranya strategi kita untuk cari orang yang sejalan sama kita. Iya. Banyak orang yang namanya karyawan itu selalu mencari sesuatu yang mudah, kerjanya yang mudah, yang gampang, hasilnya yang gede. Nggak mikirin bosnya. Iya. Itu Itu harus di psikotes dulu dong, Pak Suki. Enggak juga. Tapi kita memang kita sudah sampaikan ke mereka, kamu mau nggak kerja sama kita, bukan kerja sama kita. Ya, kerja sama kita. Bahasanya ketika kita mau ngerekrut manajer harus begitu. Mau nggak kamu kerja sama kita, iya. Bukan kerja. Iya. Anda bukan karyawan kita, iya. Tapi Anda adalah partner kita, iya kan? Iya. Dari yang kita sekarang jualnya sekian, kamu bisa nggak kerja sama kita nambah jualan jadi sekian? Iya. Menarik. Lanjut, Mas ya. Saya bukan menggaji kamu. Tapi saya mau berbagi hasil sama kamu. Nah, ini kalimatnya ini yang susah, yang jarang ya. Iya, saya bukan menggaji kamu. Iya. Tapi saya mau berbagi hasil sama kamu. Bener nggak? Bener lah. Kalau gaji dia adanya mikirnya dengan berangkat pagi, gajian aja terus. Iya. Tapi nggak mikirin bagaimana. Ya. Kita pun sebagai owner juga harus berpikir itu. Kan Pak Joni santai. Iya. Tapi kan gini Pak Suki, kadang-kala ketika kita, pengalaman saya ya udah pernah hire manajer apa segala macam gitu. Kadang-kala kita ini kan tertarik sama mereka karena dulu dia prestasinya bagus di suatu tempat. Gitu loh. Tapi ternyata setelah kita hire ya nggak seperti yang kita harapkan. Nah, biar kita terhindar dari itu, gimana caranya Mas Ki? Ini contoh, dulu waktu zaman ada Motora, ya kan, yang dibangun sama apa itu dulu, WOM kalau nggak salah, ya Motora WOM ya, iya. Saya tarik Mas Ki, manajernya Motora ke saya, suruh jadi manajer di saya. Nggak maksimal juga nggak jadi. Oh, Adira dulu Pak, yang iya. Motora, iya. Adira kan pernah itu dulu punya, iya. Terus saya tarik ke saya, ada Pak Mul, ada Pak siapa itu, ya sampai Pak Denny kan Pak. Saya tarik, hasilnya nggak Pak. Ya karena itu tadi, kita kan kita cuma cari orang yang sebenarnya mereka ini orang operasional, bukan orang. Apa gara-gara kalimat tadi kita akan sampaikan dulu. Kamu bukan tak gaji sama saya, tapi kamu kesini itu saya ajak bagi hasil. Apa mungkin karena saya mau membagi hasil? Mau membagi hasil sama kamu. Mungkin faktor itu Pak Suki. Saya baru enggak. Iya. Karena datang-datang kan langsung minta gaji. Saya mau ke tempat kamu kalau digaji. Kan semuanya kan mau kayak gitu. Iya. Gitu. Saya juga mau pensiun. Pak Joni mau gini. Kan gitu. Siapa yang nggak mau ya? Gitu. Kalau gaji. Tapi jangan dikasih target. Itu kan Pak Gaji. Iya. Orang yang gajian itu kadang-kadang begini, nggak mau target, maunya fix, kan gitu. Ya, benar. Kan gitu. Nah, ini fasilitas ini, fasilitas itu. Ya.
Ya. Menarik.